Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap dalam keadaan yang mendung ini ya, udaranya sejuk sekali, semalaman diguyur hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi berkah buat kita semuanya ya, berkah buat diri kita, keluarga kita, dan juga orang yang mendapatkan hujan tersebut. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dengan Ustadz ya dalam rangka Thalabul Ilm. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tematik ya, tematik yang menjadi pertemuan yang kesekian kalinya. Di pertemuan keberapa teman-teman? Ya betul, pertemuan yang ketiga. Karena pertemuan pertama kita bahas tentang materi buku-buku yang akan kita pelajari. Pertemuan kedua kita juga sudah belajar tentang suhu dan kalor. Kemudian pertemuan ketiga ini insya Allah kita akan membahas tentang teks eksplanasi dan juga konvensi hak anak. Nah, apa itu teks eksplanasi dan apa itu konvensi hak anak? Sebelumnya kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembukaan atau bacaan basmalah tadi ya memberikan ketenangan bagi kita, memberikan kemudahan bagi kita, dan tentunya kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, saat ini sedang berada di lantai 2 sekolah pioner ya, ruang gedung sekolah pioner, tepatnya ini di lorong kelas 4 dan kelas 5 ya, kelas 4 dan kelas 5. Alhamdulillah sudah 80% siap untuk digunakan seperti itu ya. Tentu teman-teman segera ingin bergabung di sini gitu ya. Nah, asik nih teman-teman, lihat lorongnya panjang sekali sampai belakangnya. Nah, oke, langsung saja. Insyaallah materi kita seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, yaitu teks eksplanasi dan juga konvensi hak anak. Apa itu teks eksplanasi dan apa itu konvensi hak anak? Langsung saja kita bahas berikut ini. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan pengertian dari teks eksplanasi, yaitu menjelaskan sebab akibat dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya ya. Kemudian tujuan untuk menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial itu sendiri. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama memuat informasi secara fakta, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan, bersifat informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembacanya. Dan yang keempat yaitu terdapat langkah-langkah khusus atau tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam membuat teks eksplanasi. Nah, berikutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Tentunya pertama pernyataan umum atau pertanyaan umum ya, pernyataan secara umum, kemudian deretan penjelasan dan kesimpulannya. Apa sih pertanyaan umum itu? Terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena, mengapa dan bagaimana proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian deretan penjelasannya biasanya terdiri dari satu paragraf. Deretan penjelasan mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang teman-teman tulis atau yang teman-teman baca nantinya gitu ya. Kemudian kesimpulan tentunya memberikan inti bacaan atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya nih berikutnya ya. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi, tentukan dulu pokok yang akan dibahas. Kemudian carilah informasi tentang hal yang akan kamu bahas. Buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas.
lalu kembangkan menjadi paragraf. Berikan informasi tambahan atau deretan penjelasan tentang pernyataan yang teman-teman uraikan. Dan yang terakhir tentunya harus ada kesimpulan dari teks tersebut, ya. Nah, insya Allah berikut Ustadz akan berikan contoh dari teks eksplanasi tersebut. Seperti apa? Ini dia, tanah longsor. Nah, itu judulnya, ya. Pernyataan umumnya ya, secara umum dibahas tuh tanah longsor seperti apa. Tanah longsor merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi karena adanya pergerakan tanah atau pergerakan massa batuan dan seterusnya. Itu dijelaskan di pertama. Nah, ini sebagai contoh, nanti teman-teman bisa dibaca ya, supaya teman-teman bisa memahami tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu penjelasan dari teks yang teman-teman sudah tentukan. Secara umum penyebab tanah longsor dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pemicu dan faktor pendorong. Faktor pemicu adalah penyebab material dan seterusnya. Faktor pendorong adalah ulah manusia sendiri, misalnya gitu ya. Kesimpulan ialah isi dari teks yang teman-teman paparkan. Misalnya bencana tanah longsor sebenarnya bisa dicegah dan bisa ditanggulangi, tentunya berdasarkan kerjasama dari masyarakat sekitar dan seterusnya. Itu bisa dicantumkan di sini, ya. Baik, kita langsung menginjak terkait dengan konvensi hak anak. Nah, pengertian konvensi hak anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Ya, ini materi kita yang kedua. Konvensi hak anak merupakan perjanjian hukum internasional tentang hak anak yang bersifat mengikat oleh suatu negara. Konvensi hak anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa atau PBB pada 20 November 1989. Makanya 20 November itu diperingati Hari Anak. Konvensi ini berlaku pada 2 September 1990. Waduh, saat belum lahir ya. Setelah jumlah negara yang mengesahkannya mencapai syarat. Nah, ini konvensi hak anak. Kemudian konvensi hak anak, hak-hak anak yang ada dalam konvensi hak anak itu apa saja? Yang pertama, hak atas kebebasan sipil. Nanti kita bahas apa sih hak atas kebebasan sipil itu. Kemudian hak atas lingkungan keluarga, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Kemudian ada hak atas perlindungan khusus. Nah, maksudnya apa? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hak atas kebebasan sipil. Makanya teman-teman sering mendengar masyarakat sipil gitu. Apa sih? Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan. Apa itu? KTP untuk orang dewasa, kalau untuk anak-anak KTA. Hak atas kebebasan berpikir. Tapi jangan kebablasan berpikirnya. Hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat, ya. Nah, ini merupakan hak atas kebebasan sipil. Mohon dipahami, ya. Kemudian yang kedua yaitu hak atas lingkungan keluarga. Tentu ya, karena seorang anak pasti punya keluarga, ayah dan ibunya. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapat pengasuh pengganti, ya. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan pengabaian. Itu dia. Kemudian hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Apa? Misalnya hak standar kesehatan tertinggi meliputi pencegahan penyakit, kekurangan gizi, dan pengurangan angka kematian bayi. Jadi sudah disiapkan tuh gizi-gizinya. Kemudian hak layanan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. Jadi sebenarnya kita itu sudah dari kecil udah berhak mendapatkan asuransi, serta hak cacat berhak atas layanan kesehatan itu dan seterusnya, ya. Yang berikutnya itu hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan berbudaya. Tentu ini harus kita dapatkan, ya. Hak mendapat pendidikan terutama pendidikan dasar, kemudian berhak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berrekreasi. Tapi jangan kebablasan main gamenya, ya. Berhak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya dalam masyarakat. Ini harus karena bersifat sosial, ya kan? Baik. Berikutnya
Hak atas perlindungan khusus. Nah, seperti apa ya hak perlindungan khusus itu? Misalnya terjadi bencana, harus ada pengungsian anak, anak yang bermasalah dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terasing berhak mendapatkan perlindungan dalam situasi perang, eksploitasi ekonomi, dari penyalahgunaan narkoba, dari kekerasan seksual dan lain sebagainya. Ini berhak untuk didapatkan oleh anak-anak. Ya, itu tadi penjelasan terkait dengan Konvensi Hak Anak dan juga teks eksplanasi. Ya, bisa diputar kembali, dipahami kembali apa saja sih langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi, apa yang harus kita pahami sebelum membuat teks eksplanasi, kemudian isi dari teks eksplanasi itu seperti apa, tadi langkah-langkahnya sudah disebutkan. Kemudian konvensi hak anak itu apa, kemudian apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam perjanjian konvensi hak anak itu sendiri dipahami lagi ya. Setelah ini tentu nanti insya Allah pukul 13 Ustadz akan berikan penugasan. Apa sih tugas yang harus teman-teman kerjakan? Mohon dikerjakan ya, mohon dikerjakan supaya teman-teman tidak tertinggal dalam mengerjakan tugas evaluasi ya. Baik, saya rasa cukup ya pemaparan yang teman-teman dengarkan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya dengan Ustadz, bisa dalam YouTube Japrian atau di telepon via WhatsApp gitu ya, atau mau Zoom berdua juga boleh gitu ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Jazakumullahu khairan. Naqtati bihadzal majlis bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.